galau-galaunya karena dompet kosong, tiba-tiba keinget kisah Nuaiman yang jual temannya sendiri. Ya, kira-kira kalau Elo jual Mogi dapat berapa ya? Mumpung lagi kosong dompet Elo. Ya, kalian mau tahu kisahnya? Simak baik-baik ya, Rere. Jadi gini, Rek. Kisah ini terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nuaiman ke negeri Syam. Nah, ketika itu sebelum berangkat, Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk berdagang juga ke negeri Syam. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut saya berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suaibit bin Harmalah." Nah, mendengar ucapan Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan mereka berdua untuk pergi ikut dengan Abu Bakar. Nuaiman dan Suaibit ini ikut ya, Rek ya? Ya, sesampainya di negeri Syam, akhirnya Abu Bakar membagi tugas kepada masing-masing orang. Abu Bakar sempat bertanya kepada Suaibit, "Kamu mau tugas apa?" kata beliau. Suaibit menjawab, "Terserah engkau wahai Abu Bakar." Dan Abu Bakar pun berkata, "Baiklah, kamu menjaga makanan ya, karena saya tahu kamu adalah orang yang sangat amanah," kata Abu Bakar nih, Re. Nah, pada saat itu Nuaiman ikut bertanya nih kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa?" Abu Bakar pun menjawab, "Kamu mau ngapain? Terserah kamu," kata Abu Bakar. "Oh, baiklah." Nah, Nuaiman akhirnya menerima jawaban Abu Bakar dan beliau hanya melakukan apa yang ingin beliau lakukan. "Saya ya kan disuruh ngapain aja terserah, ya sudah, saya gini-gini aja." Ya, yang dilakukan Nuaiman adalah berkeliling-keliling, duduk-duduk, ngeliat-ngeliat orang. Ya, kayak gitu-gitu aja. Suaibit menjaga makanan ya kan ya. Nah, siang itu di saat Abu Bakar sedang sibuk dengan kesibukannya, beliau datang nih, Nuaiman maksudnya. Nuaiman datang dengan wajah kelaparan dan ingin meminta makanan dari Suaibit. Nuaiman berkata, "Wahai Suaibit, aku sudah lapar, maka berilah aku sepotong roti untuk aku makan." Tapi Rek, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Suaibit. Beliau berkata kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, kita tunggu sampai Abu Bakar datang ya. Karena ini adalah amanah dari Abu Bakar. Saya tidak boleh memberikan makanan ini kepada siapapun, kecuali atas izin Abu Bakar. Kita tunggu dulu ya Nuaiman." Nuaiman yang mendengar itu langsung jengkel, Rek. Nuaiman langsung mengancam Suaibit, "Berikan aku sepotong roti. Kalau tidak, aku akan membuat perkara dengan kamu, Suaibit." Nah, di saat itu, Rek, Suaibit sempat bingung karena beliau tahu betul Rasulullah aja dijahilin. Pasti dia juga dijahilin juga sama Nuaiman. Tapi tetap saja, Rek, Suaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena merasa ditolak, Nuaiman pun langsung meninggalkan Suaibit tanpa berdebat lagi. Kalian tahu dia pergi kemana? Ya, Nuaiman langsung bergegas menuju pasar untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya, yaitu budak. Di saat Nuaiman menemukan tempat yang beliau cari, Nuaiman pun langsung menanyakan satu persatu, "Harga hamba sahaya di sana sekitaran berapa ya?" Tanyalah Nuaiman kepada penjual hamba sahaya. Para penjual pun mengatakan, "Oh, harga hamba saya rata-rata memiliki harga kisaran ya 100 sampai 300 dirham lah. Kalau ini 200 dirham. Nah, kalau itu 300 dirham." Kurang lebih begitulah percakapan mereka. Ya, Nuaiman lagi survei harga, Rek. Nuaiman pun langsung mengatakan kepada para penjual hamba sahaya itu, "Saya punya hamba sahaya, tapi saya jual 20 dirham. Murah kan?" Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual hamba sahaya pun tidak langsung percaya. Masa harganya cuma 20 dirham? Murah kali. Emang benar ada hamba sahaya yang semurah itu? Kata mereka. Kemudian Nuaiman berkata lagi, "Hamba sahaya saya murah karena dia memiliki aib atau kekurangan." Itu, Rek. Apa
aibnya? Kata penjual hamba sahaya. Aibnya, dia tidak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Itu aibnya, kata Nuaiman sambil berbisik. Alah, gak apa-apa, orang cuma begitu aibnya. Yang penting kan kita butuh tenaganya, kata mereka, Rek. Ya itu, makanya saya jual murah. Kalian mau nggak? Kalau mau ikut saya. Saya mau beli. Saya juga. Kata para penjual hamba sahaya. Ya udah, ayo ikut aku. Ya, sekarang kalian siapkan uangnya dan nanti langsung ikut aku ya, kata Nuaiman nih, Rek. Akhirnya rombongan para penjual hamba sahaya itu berkumpul dan menuju ke hamba sahayanya Nuaiman. Sesampainya di tempat yang Nuaiman tunjuk, akhirnya Nuaiman menunjuk. Kalian tahu nggak dia menunjuk siapa? Ya, Suaibit, Rek. Ternyata Nuaiman menjual temannya sendiri ya. Ya, Nuaiman lalu berkata kepada penjual hamba sahaya, itu dia, itu yang memegang makanan itu, yang dekat makanan itu hamba sahaya saya. Ambil saja, tangkap ya. Oh, yang itu ya saudaraku. Baiklah, ini uangnya saudaraku. Dah tuh, Rek. Nuaiman pun menerima uangnya senilai 20 dirham, Rek. Aduh, dijualnya sahabatnya itu, Rek. Aduh, subhanallah. Dan kemudian betul, Rek, Suaibit ditangkap oleh pedagang itu. Suaibit berteriak, ada apa ini? Aku bukan hamba saya, aku orang merdeka. Ternyata betul, Rek, apa yang dikatakan Nuaiman tadi. Ditangkaplah Nuaiman. Sudahlah, tidak usah mengelak. Kami tahu kok aib kamu. Yang kami butuhkan tenaga kamu, bukan kekurangan kamu. Dibawalah Suaibit ke pasar hamba saya. Di situ dia dijadikan budak. Ya Allah, Nuaiman. Nah, setelah itu, Rek, Nuaiman memegang uang tuh 20 dirham. Akhirnya beliau menggunakan untuk membeli makanan. Gak dapat makanan, dia jual temennya. Ya Allah, jahilnya. Nah, tak lama kemudian Abu Bakar kembali dari pekerjaannya. Abu Bakar kaget, kebingungan karena tempat makanan tidak ada yang menjaga. Suaibit pergi entah kemana. Lalu Abu Bakar bertanya, kemanalah Suaibit? Nah, karena sejatinya Nuaiman itu orangnya sangat jujur, dengan gampangnya Nuaiman pun berkata, udah saya jual, wahai Abu Bakar. Nah, mengetahui hal tersebut, Rek, Abu Bakar tertawa dan menanyakan, apa yang sedang kau lakukan, Nuaiman? Apa yang telah terjadi? Nuaiman menceritakan secara detail apa yang sedang terjadi sebenarnya, dari ia meminta makanan sampai ia menjual Suaibit. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar lalu bergegas mencari Suaibit di pasar itu. Lalu dibeli kembali oleh Abu Bakar. Ya Allah. Ya itu ya, Rek ya. Sepulangnya dari negeri Syam ke kota Madinah, diceritakanlah itu ke Rasulullah. Ya, Rasulullah mendengar cerita itu sampai tertawa dan sampai gigi geraham Rasulullah tampak di depan para sahabatnya. Tertawa Rasulullah, Rek. Sampai-sampai setelah setahun berlalu, Rasulullah sering sekali menceritakan kisah Suaibit yang dijual oleh Nuaiman kepada para tamu. Walaupun sering diceritakan, Rasulullah selalu tertawa walaupun berulang kali ia ceritakan. Subhanallah. Kira-kira kalau kita lapar, jual temul boleh kali ya? Enggak. Ini cuman ada di kisah zamannya Rasulullah ya. Kalau zaman sekarang nggak boleh ditiru ya. Ya, sampai sini dulu ya, Are.